Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang atau selamat apa aja yang menonton ini ya, perkuliahan ekonomi koperasi, yaitu pertemuan yang kelima. Selamat bertemu kembali. Nah, pertemuan kelima pada kali ini yaitu mengenai sisa hasil usaha. Sebelum saya mulai untuk mengupas materi itu, sisa hasil usaha itu apa dan bagaimana, mari kita dengarkan pesan moral sebagai berikut untuk memutus penyebaran rantai COVID-19 ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Terima kasih. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Yuk lakukan gerakan 3M. Pesan ini disampaikan oleh Terima kasih ya. Ingat pesan moral yaitu tetap menerapkan protokol kesehatan supaya kita terhindar dari penyebaran dari COVID-19 ya. Insya Allah kita semua pasti bisa ya. Indonesia sehat, Indonesia bangkit. Yaitu memakai masker, menjaga jarak, mengurangi kerumunan dan keramaian, serta membatasi mobilitas dan interaksi ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ini ya, kita dukung vaksinasi. Indonesia sehat, Indonesia bangkit. Oke, kita langsung lanjutkan materi yaitu mengenai sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha ini ya terdiri dari 5 sub pokok bahasan. Yang pertama mengenai pengertian sisa hasil usaha, yang kedua informasi dasar ya, dasar sisa hasil usaha, yang ketiga rumus pembagian ya, pembagian sisa hasil usaha, yang keempat prinsip dari pembagian sisa hasil usaha, yang kelima yaitu pembagian sisa hasil usaha per anggota. Terima kasih mahasiswaku Setekom ya, atau Sekolah Tinggi Ilmu Modern ya. Oke, mahasiswa khususnya mahasiswa akuntansi kelas eksekutif yang mengikuti perkuliahan full online. Nah, apa sih pengertian sisa hasil usaha? Nah, seperti kita ketahui ya, pengertian sisa hasil usaha ini sesuai dengan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu perkoperasian pada bab 9, yaitu pasal 45. Sisa hasil usaha koperasi ini pendapatan ya, pendapatan koperasi yang diperoleh selama 1 tahun kurang dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain yang termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan ya. Terima kasih. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada juga faktor ya, faktor-faktor yang mengaruhi sisa hasil usaha. Misalkan kalian udah dengar ya, faktor apa saja misalkan yang mempengaruhi. Nah, ini saya singgung sedikit ya. Faktor ini misalkan dengan adanya ini ya, yang mempengaruhi sisa hasil usaha, misalkan ada pertumbuhan jumlah anggota yang memiliki peran positif, misalnya itu juga sangat pengaruh juga ya. Terus kemudian ini ya, selain pertumbuhan dari
jumlah ini ya, jumlah anggota yang positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. Nah, ini sesuai juga pendapatnya Winarko ya. Nah, Winarko juga ini ya, bisa terjadi misalkan adanya peningkatan yang tertinggi, mengalami frekuensi peningkatan misalkan di dalam pendapatan e, koperasi, itu juga sangat berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. Terus juga ada yang mempengaruhi eksistensi koperasi ya, yang di tengah perekonomian global yang besarnya sisa hasil usaha itu yang dimiliki. Nah, ini juga sangat pengaruh. Kemudian juga ada ini ya, faktor dari anggota, misalkan ada pembayarannya rutin atau tidak. Nah, itu juga sangat pengaruh dari faktor sisa hasil usaha. Oke, saya kupas pelan-pelan ya. Nah, pengertian dari sisa hasil usaha ini ada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 ini menyebutkan bahwa ini ya, sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang didapatkan di mana selama 1 tahun ya. Nah, dikurangi dengan biaya-biaya, misalkan ada penyusutan, kemudian ada kewajiban, termasuk diantaranya misalkan pajak ya, pajak dalam 1 tahun yang bersangkutan. Kemudian ada juga sisa hasil usaha ini disisihkan untuk dana cadangan, dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa usaha ya yang dilakukan oleh setiap masing-masing koperasi. Di samping itu juga ini ya, untuk keperluan pendidikan koperasi, kemudian juga kebutuhan ya. Kebutuhan di sini misalkan kebutuhan koperasi yang lain sesuai dengan rapat anggota. Nah, kemudian di dalam sisa hasil usaha ini ada informasi ya, informasi dasar dari sisa hasil usaha. Informasi dasar sisa hasil usaha apa saja? Mari kita kupas ya. Nah, di sini ada beberapa informasi dalam perhitungan. Dalam perhitungan di sini maksudnya diketahui misalkan yang pertama sisa hasil usaha total pada koperasi ya, buku bagian presentasi sisa hasil usaha. Yang ketiga adalah total simpanan seluruh anggota. Nah, ini kemudian yang keempat ada total seluruh transaksi, kemudian ada volume, kemudian ada usaha dan omset ya, atau omset yang bersumber dari anggota. Yang kelima yaitu jumlah simpanan per anggota. Yang keenam yaitu omset atau volume per anggota. Yang ketujuh yaitu bagian persentase ya, persentase sisa hasil usaha untuk simpanan anggota. Yang kedelapan yaitu bagian persentase sisa hasil usaha untuk transaksi usaha anggota. Nah, kemudian ada istilah ya, istilah-istilah dasar dalam ini ya, sisa hasil usaha. Ini apa saja? Misalkan sisa hasil usaha total atau SHU total. Nah, ini adalah di mana sisa hasil usaha terdapat ada neraca. Neraca di sini atau laporan rugi laba. Jadi koperasi setelah pajak atau profit after tax ya. Kemudian yang kedua adanya transaksi ya. Transaksi anggota adalah kegiatan. Kegiatan di sini maksudnya jual beli barang atau jasa. Nah, di sini antara anggota terhadap koperasinya. Yang ketiga yaitu persentase modal. Modal di sini adalah kontribusi anggota adalah memberikan modal koperasinya, yaitu bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib ya.
simpanan wajib atau simpanan usaha dan simpanan lainnya ya di dalam koperasi ini. Kemudian yang keempat ada omset. Omset di sini maksudnya volume ya, volume dari usaha. Usaha di sini maksudnya adalah total dari nilai penjualan atau penerimaan barang dan juga jasa ya pada suatu periode dana waktu tahun buku bersangkutan. Yang kelima adalah bagian persentase. Persentase di sini sisa hasil usaha untuk simpanan anggota yang diambil sisa hasil usaha bagian dari anggota yang ditujukan untuk jasa modal anggota. Yang keenam adalah bagian persentase sisa hasil usaha untuk transaksi ya, untuk transaksi usaha anggota. Kemudian juga ini ya, diambil dari anggota yang ditujukan jasa. Jasa di sini maksudnya jasa modal anggota. Kemudian yang keenam adalah bagian persentase sisa hasil usaha untuk transaksi ya. Transaksi di sini diambil dari bagian yang ditujukan untuk jasa transaksi anggotanya. Kemudian nih kita masuk sub pokok bahasan, yaitu ke yang ketiga, yaitu rumus pembagian sisa hasil usaha. Nah, ini menurut undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 25 ayat 1, yaitu mengatakan bahwa pembagian dari anggota ini dilakukan tidak semata-mata berdasarkan ini ya, tidak semata-mata berdasarkan ini modal yang dimiliki seseorang, kemudian koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan. Perimbangan di sini jasa usaha anggota terhadap koperasi dengan ketentuan perwujudan kekeluargaan ya dan keadilan. Kemudian di dalam ini ya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini telah ditentukan pembagian ya, pembagian sisa hasil usaha ini ada cadangan koperasi 40%, kemudian pengurus ini 5%, kemudian karyawan ini juga 5%, kemudian pendidikan 5%, kemudian sosial ya, ini ada 5%, dan dana pengembangan pembangunan lingkungan ini 5%. Nah, tidak semuanya ini di atas harus diadopsi dari pembagian sisa hasil usaha. Hal ini tergantung dengan keputusan anggota ya, yang ditetapkan oleh rapat anggota. Nah, perumusan di sini ada sisa hasil usaha, ada jua plus JMT. Ini dimana jua ini jasa usaha anggota ditambahkan JMA ini adalah jasa modal sendiri. Kemudian sisa hasil usaha sama juga volume anggota dikalikan jua jasa usaha anggota. Nah, ditambah SA itu jumlah simpanan anggota, dibagi dari total modal sendiri dikalikan jumlah jasa modal anggota ya. Ini keterangan rumus sudah saya kasih ya, ini yang warna oranye ini kalian bisa pelajari. Kemudian nih sub pokok bahasan yang keempat adalah prinsip-prinsip dari sisa hasil anggota. Ini adalah prinsipnya ada 4, yaitu sisa hasil usaha ini berasal dari anggota. Kemudian yang kedua, sisa hasil usaha ini dibayar secara tunai ya. Kemudian yang ketiga, sisa hasil usaha ini merupakan jasa modal dan transaksi usaha. Kemudian yang keempat, sisa hasil usaha ini dilakukan dengan transparan ya. Kemudian di dalam sisa hasil usaha ini berasal dari anggota. Kemudian karena ini ya, karena hakikatnya sisa hasil usaha ini dibagi berasal dari anggota itu sendiri, sedangkan sisa hasil usaha ini berasal dari transaksi ya dengan anggota
dasarnya tidak dapat dibagi melainkan dijadikan cadang koperasi. Nah, dalam kasus koperasi ya, kasus koperasi ini tertentu bila sisa hasil usaha ini bersumber pada ini ya non anggota cukup besar, maka rapat anggota menetapkan untuk dibagi secara merata sepanjang tidak dibebani oleh likuiditas koperasi ya. Pada koperasi ini eh, yang pengelolaannya, pembukuannya sudah ini ya sudah biasanya terdapat dalam pemisahan sisa hasil usaha terdapat anggota. Ini berasal dari non anggota. Nah, oleh karena itu sebab langkah pertama adanya pembagian sisa hasil usaha memilahkan bersumber hasil transaksi dengan anggota yang bersumber non transaksi non anggota ya. Kemudian sisa hasil usaha anggota yang dibayar secara tunai. Ini maksudnya sisa hasil usaha anggota ini diberikan ini ya secara tunai guna pembuktian koperasi ya. Badan usaha ini yang sehat, sisa hasil usaha ini dibayarkan secara tunai ya. Untuk sisa hasil usaha per anggota ini haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya pada badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat dan mitra bisnisnya. Kemudian kita masuk sisa hasil usaha merupakan jasa modal transaksi usaha. Nah, ini adalah sisa hasil usaha yang berdasarkan insentif ya, insentif dari modal investasi berdasar hasil transaksi para anggotanya. Kemudian perlu diketahui di sini perlu ditentukan proporsi sisa hasil usaha untuk jasa modal dan jasa transaksi yang dilakukan dengan koperasi. Misalkan jasa modal 30% dan transaksi usaha 70%, misalkan seperti itu ya. Kemudian belum ada juga formula ya. Formula di sini maksudnya formula yang baku ya, dilihat berdasarkan struktur permodalan. Nah, bila modal sendiri sebagian besar dari simpanan anggota, maka proporsi untuk jasa modal ini disarankan dibesarkan namun tidak lebih dari 50% karena usaha lebih diutamakan. Yang keempat, adanya ini ya, sisa hasil usaha anggota ini transparan. Nah, proses ini diperhitungkan dengan jumlah hasil yang diumumkan secara transparan ya, secara transparan sehingga setiap anggota bisa menghitung secara kuantitatif. Nah, ini pembagian sisa hasil usaha anggota dilakukan dengan proses transparan ya. Perhitungan sisa hasil usaha ini dan jumlah anggota ini dibagi kepada anggota ya, diumumkan secara transparan sehingga setiap anggota dapat mudah menghitung kuantitatif beberapa partisipasinya kepada koperasinya. Nah, prinsip ini dasarnya juga merupakan salah satu proses ya pendidikan bagi anggota dalam membangun kebersamaan kepemilikan suatu badan usaha ya, badan usaha pendidikan dalam proses demokrasi. Nah, tujuan dari proses pembelajaran ini adalah anggota membangun ini ya, suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap badan usaha dan pendidikan dalam proses demokrasi. Terima kasih yang masih menyimak, boleh sambil minum ataupun sambil maem ataupun sambil rebahan ya, ataupun sambil kerja ya kalian mendengar YouTube ini. Nah, kemudian pokok bahasan yang kelima yaitu pembagian sisa hasil usaha. Nah, ini adalah pembagian di mana usaha koperasi merupakan selisih dari pemasukan dan penerimaan total ya. Nah, kemudian di dalam perhitungan ini sisa hasil usaha ini dilakukan ada beberapa syarat yang terpenuhi. Misalkan sisa hasil usaha total koperasi pada satu tahun buku, kemudian persentase sisa hasil usaha anggota, kemudian yang ketiga total transaksi usaha dan total simpanan
semua anggota. Yang kelima yaitu jumlah simpanan ya per anggota. Kemudian yang keenam, bagian sisa hasil usaha simpanan anggota. Yang ketujuh adalah bagian sisa hasil usaha transaksi usaha. Yang kedelapan yaitu total seluruh usaha. Kemudian di dalam pembagian ini ya, pembagian sisa hasil usaha ini memiliki aspek-aspek ya yang perlu diperhatikan ya. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan di sini misalkan seperti peran anggota. Anggota berperan juga memiliki pemilik ya, pemilik sebagian pelanggan. Kemudian juga ini ya, sebagai pemilik anggota juga berkewajiban untuk berinvestasi, sehingga investor atau anggota ini berhak mendapatkan hasil investasi, sedangkan pelanggan juga ataupun seseorang anggota ini mempunyai kewajiban ya berpartisipasi dari setiap transaksi bisnis di koperasi yang memiliki asas demokrasi, juga keadilan, juga transparansi ya. Kemudian ada istilah ya, sisa hasil usaha ini sisa hasil usaha total atau dikenal dengan ini ya, sisa hasil usaha yang terdapat pada neraca laporan dan laba rugi koperasi atau setelah pajak atau profit after tax. Kemudian transaksi anggota. Nah, ini kegiatan ekonomi jual beli barang ataupun jasa anggota terhadap koperasinya. Kemudian ada partisipasi anggota, yaitu adanya kontribusi ya. Kontribusi anggota memberikan modal. Modal di sini koperasi, simpanan pokok dan simpanan wajib ya, simpanan usaha dan simpanan lainnya. Kemudian omset atau volume usaha, ini total nilai penjualan ya atau penerimaan yang barang ataupun jasa pada suatu ini ya periode atau waktu buku yang bersangkutan. Kemudian bagian persentase ini adalah simpanan anggota yang diambil dari bagian ini ya, anggota yang ditujukan jasa modal anggota. Kemudian bagian persentase sisa hasil usaha ini untuk transaksi ya, transaksi usaha anggota. Sisa hasil usaha ini juga diambil dari sisa bagian dari anggota yang ditujukan untuk jasa transaksi ya. Kemudian sebagai contoh misalkan ada perhitungan ya, perhitungan pembagian sisa hasil usaha, misalkan perhitungan sisa hasil usaha laba rugi koperasi, misalkan ini ya Rinaldi tahun 2009. Nah, ini misalkan penjualan misalkan ada atau penerimaan itu 850.000, kemudian pendapatan 150.000, jadi 1 juta ya. Kemudian harga pokoknya diketahui 200.000, pendapatan operasionalnya 800, kemudian ada beban operasionalnya 300, beban administrasi dan umum 35, kemudian sisa hasil usaha sebelum pajak 465 ya. Kemudian sisa hasil usaha setelah pajak 418.500 ya. Nah, ini dikurangi ini jadi 418.500. Kemudian yang kedua dari sumber sisa hasil usaha ini adalah sisa hasil usaha koperasi. Misalkan koperasi A setelah pajak 418.500, kemudian sumber sisa hasil usaha ini diketahui bahwa transaksi anggota 400, non anggota 18.500. Nah, kemudian kita masuk ke pembagian sisa hasil usaha ya, bagian C, yaitu ada cadangan. Cadangan ini 40% sesuai dengan pasal 15 ya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi ya. Nah, ini 40% dari 400.000 18.500. Kemudian jasa anggota yaitu 40% dari 400.000 yaitu 18.500. Kemudian ada dana pengurus. Dana pengurus di sini 5% dari 400.000 ini adalah 10.000. Kemudian dana
karyawan, 5% dari 400.000 adalah 10.000. Kemudian yang keenam, adanya dana sosial, yaitu 5% dari 400.000 adalah 10.000. Kemudian rapat anggota di sini menetapkan ya sisa hasil usaha. Anggota ditetapkan sebagai berikut: ada jasa modal, kemudian kita 30% dari 80 juta adalah 24 juta ya. Kemudian jasa usaha 70% dikalikan 80 juta adalah 56 juta. Nah, kemudian jumlah anggota ini ada simpanan dan volume usaha koperasi. Nah, ini adalah jumlah anggotanya 142 orang, kemudian total simpanan anggota 345 juta ya. Kemudian 420.000. Kemudian transaksi anggota adalah 2.340.062.000 ya. Nah, itu sudah diketahui ya jumlahnya. Nah, itu sebelum saya tutup perlu saya ingatkan ya, di dalam sisa hasil usaha ini disesuai dengan pasal 25 tahun 1992 perkoperasian ini ada pasal 45 ya, yang menjelaskan bahwa sisa hasil usaha ini merupakan pendapatan koperasi ya, yang diperoleh dalam 1 tahun dikurangi biaya penyusutan, kewajiban dan lainnya ya. Kemudian yang termasuk pajak, nah buku yang bersangkutan. Nah, sisa hasil usaha ini kemudian sisa hasil usaha itu dikurangi dana cadangan, kemudian dibagikan kepada anggota, kemudian ini ya, kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh anggota dengan koperasi serta digunakan untuk keperluan koperasi dengan keputusan rapat anggota. Kemudian besarnya pemumpukan ini dana cadangan yang ditetapkan oleh rapat anggota. Sisa hasil usaha ini adalah sisa hasil usaha koperasi berasal dari anggota yang diselenggarakan untuk anggota dan non koperasi. Kemudian penggunaan sisa hasil usaha ini untuk dana cadangan ini adalah pendidikan koperasi dan dana sosial. Ini dibagikan kepada anggota berdasarkan jasa yang disumbangkan kepada koperasi. Nah, selengkapnya penggunaan sisa hasil usaha ditetapkan dalam anggaran dasar ya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, itu ya. Nah, kemudian di perhitungan sisa hasil usaha ini juga mempunyai syarat ya. Syaratnya apa saja? Misalkan sisa hasil usaha total koperasi dan 1 tahun buku. Kemudian ada persentase sisa hasil usaha anggota, kemudian total dari transaksi usaha, kemudian total dari simpanan anggota, kemudian juga jumlah simpanan per anggota. Kemudian bagian sisa hasil usaha untuk simpanan anggota. Bagian dari sisa hasil usaha juga untuk transaksi usaha. Kemudian total dari seluruh transaksi usaha juga, ini juga termasuk ya. Terima kasih ya yang masih menyimak ya. Terima kasih yang menyimak. Kemudian bagaimana cara pembagian? Pembagian tadi sudah saya kasih tahu ya. Sisa hasil usaha koperasi Y ditambah X ya. Nah, kemudian sisa hasil koperasi atau aktivitas ekonomi TA dikurangi KA atau Y tadi. Sisa hasil koperasi MU itu SA dibagi SK ya atau X-nya. Kemudian misalkan Anda dengar kata sisa hasil usaha kotor. Sisa hasil usaha kotor di sini maksudnya partisipasi neto anggota digunakan untuk koperasi menutupi pelayanan biaya operasionalnya koperasi ya.
Kemudian misalkan Anda mengenal apa sih eh, apa yang dimaksud sisa hasil usaha dalam koperasi, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 merupakan pendapatan dari dalam koperasi ya dalam 1 tahun yang dikurangi biaya penyusutan tadi ya. Nah, kemudian misalkan Anda tanya eh, yang dimaksud hasil koperasi perhitungannya tadi sudah, misalkan di sini ada yang ini ya, sisa hasil usaha yang merupakan koperasi diperoleh dalam 1 tahun dipertanggungjawabkan, kemudian ada penyusutan, kemudian ada kewajiban lainnya misalkan pajak, ada juga misalkan orang Islam ya, zakat yang dibayarkan dalam 1 tahun yang bersangkutan, misalkan seperti itu. Kemudian siapa yang berhak mendapatkan sisa hasil usaha? Nah, yang berhak mendapatkan sisa hasil usaha ini adalah ini ya, semua sisa hasil usaha ini ya, semua berhak ya, semuanya berhak kegiatan yang menghasilkan laba baik dari penjualan maupun simpan pinjam ataupun iklan dibagi rata ya pada akhir tahun ya, atau pengurusan dan anggotanya ya. Nah, oke, saya rasa cukup ya, sudah 31 menit lebih ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada tutur kata Bulia yang kurang berkenan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Ingat ya, Indonesia sehat, Indonesia bangkit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.